untuk menemukan rumah bayi itu lahir. Ketika dia melakukan perjalanan itu, bintang mendahului dia. Perjalanannya siapa? Perjalanan orang Majus dari tempatnya Herodes ke tempat anak itu. Artinya dari Irak bintang itu sudah memberikan sinyal tanda-tanda ketika di Irak, sehingga orang Majus datang kepada Raja Herodes. Begitu bro, perjalanan dari Irak menuju Yerusalem itu 4 bulan lebih, 1000 kilo jaraknya. Begitu bro. Jadi ini kok ngawur sih? Yesus ayat 9 ini loh, ayat 9 sudah saya baca berkali-kali loh. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului dia. Loh, mendahului ketika dia berada di Irak, memberikan tanda ada anak raja yang lahir. Sehingga berjalanlah dia menuju Yerusalem. Sekarang mungkinkah, ayo dengarkan, mungkinkah orang Majus tiba-tiba tanpa ada tanda bintang ada anak raja lahir, terus datang kepada Herodes ada anak raja? Mungkinkah? Kan tidak mungkin. Ayo, tidak mungkin jika tidak ada tanda bintang. Kalau dia, kan tidak mungkin. Ayo. Tidak mungkin. Itu sudah dijelaskan di Matius 2 ayat 1. Tidak Matius mungkin. 2 ayat 2. Memang datang kepada Raja Herodes kalau tidak melihat tanda orang Majus itu sudah melihat tanda. Tapi apakah di situ? Apakah di situ? Memang sudah melihat tanda itu, tapi bintang itu. Bintang sudah ada dari tempatnya Matius 2 ayat 2 itu. Dia sudah jelaskan di situ. Silakan Pak Christian baca itu mungkin. Jadi begini bro ya, orang Majus sudah melihat di tempatnya, di desanya, di asalnya ada tanda bintang, ada seorang anak raja lahir. Inilah yang mendorong dia datang ke Yerusalem. Tidak mungkin kalau tidak ada tanda dia datang ke sana, tidak mungkin lah. Loh sekarang kok tiba-tiba ada anak raja lahir, dasarnya apa? Kan tidak ada. Kalau tidak ada tanda bintang, itulah bro. Sehingga perjalanan dari Irak menuju Yerusalem itu kan lama. Pada zaman dulu transportasi belum secanggih ini. Butuh waktu. Oke. Dengar ya. Yesus disunat 8 hari itu betul. Jadi itu ya, saudaraku. Sudah cukup. Oke. Ya, Anda boleh ngeyel. Di situ, bentar gantian dong. Menurut Lukas, ya, Anda baca dari ayat 2, Lukas 2. Dari ayat 21 dan seterusnya, Yesus nggak pernah ke Yerusalem di situ. Bahkan dia dikatakan menetap di Nazaret, nggak ada pergi ke sana. Jadi kalau kamu ketemukan antara Matius dan Lukas, cakar-cakaran. Ya. Oke, kita lihat di Lukas ya. Kita lihat di Lukas 2 di ayat 28 atau berapa ya? Bentar. Lukas 2 ayat 28 coba kita lihat ya. Bentar. Dia itu nggak pergi ke ini, dan ketika genap 8 hari ia harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban bla bla bla. Terus, dan di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa ditentukan hukum Taurat, ia menyebut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku. Bentar ya, ini Yesus di sini nggak diceritakan ke Yerusalem, dan bapak ibunya serta amat heran akan segala apa yang dinyatakan dia. Lalu Simeon, bentar, aku carikan ya. Bang, nggak usah bang, sudah cukup aja di situ, sudah jelas oh bang, sudah jelas tertulis, nggak usah bang, nggak usah dibelok-belokin dong, nggak usah, ya sudah jelas ditulis kok. Oke, dia kali ini putra ayat 40.
Ayat 40 Lanjut, Ustaz. ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi nggak ada di situ ke Yerusalem di mana? Di ayat 20 di Lukas 2 ayat 21 dan seterusnya itu nggak ada. Coba. Nggak ada pergi ke Yerusalem. Jadi Matius ini ngaco ini. Kalau kita bandingkan dengan Lukas. Menurut Matius, dia pergi Yerusalem. Menurut Lukas nggak pernah ke Yerusalem. Kacau kan? Jadi antara Bible sama Bible aja cakar-cakaran. Apalagi Bible sama Quran. Nggak bisa disandingkan. Belum lagi mengenai silsilah nanti. Mengenai silsilah menurut Matius. Misalnya, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar? Jadi cakar-cakaran kita pandai sendiri, nggak usah dibandingkan dengan Quran. Itu intinya. Oke, Putra Asuk ini selamat siang, agama apa? Selamat sore, agama apa? Dilanjut Mbak Natalia, saya mau sholat asar. Silakan. Siap, siap. Kristen saya, Pak. Oke, oh Kristen ya, oke. Ya. Ustadz mau sholat dulu Ustadz ya? Lanjut Ustadz. Nah, Mbak Natali, Uti Natali. Oke, Halo. Oke, halo. Ya, lanjut dengan Putra Asuk. Iya, gimana ini? Jadinya gimana ini lanjutannya ini? Silakan dari teman-teman Kristen silakan. Si Christian nggak ada Apa ilmunya, ini kita? play tadi ngawur aja dia, nggak ada ilmunya. Bantahnya datanya nggak ada. Lanjut sama si Putra Asuk. Ya, dia sebenarnya udah benar. gitu. Pak Christian itu udah benar karena kayak Enggak, gini, ganti tema aja sama aku aja udah. Tadi sama Ustadz Lugi kan udah selesai. Bahas yang lain aja kalau gitu. sebenarnya Pak Christian Bahas yang itu lain udah aja. benar. Dia udah benar. Matius 2 ayat 2 itu kan sudah lihat bintang dari Pak, kalau tempat mau asal closing statement itu berarti sama lawan diskusi yang tadi, bukan sama saya, gitu Pak Pendeta. mereka. Ya, mau tema apa? Iya dong, Pak Pendeta. Yesus Tuhan. Nah, Yesus Oh, dan bukan. Yesus dan Paulus bagaimana ini? Sebenarnya siapa sih yang dipuja Paulus ini siapa? Sama nggak dengan sosok yang dipuja-puja Yesus? Yang dibangga-banggakan, yang disembah, yang sebagai maha kuasa, itu sama nggak? Yang disampaikan Yesus siapa dan yang disampaikan Paulus itu siapa? Sama nggak? Maksudnya menurut siapa? Menurut Menurut mereka Paulus. berdua, menurut Yesus Ya. dan menurut Paulus, Tuhan yang maha kuasa menurut mereka berdua ini siapa? Yesus ya Allah bagi iman Kristen. Maksudnya Dia Yesus ya Allah maksudnya Yesus itu Bapa maksudnya? Yesus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Mana datanya? Allah Tritunggal lagi. Data. Aduh. Bentar, ini Allah Tritunggal jangan gitu, Pak. Maksudnya Theos Tritunggal gitu maksudnya. Ya kita kan pakai bahasa Indonesia. Kalau Iya, kita bahasa pakai Indonesia bahasa jangan pakai Allah Yunani, juga karena terjemahan LAI itu udah jelas keliru. Nah, kenapa sampai hari ini masih bisa dipakai? Ya karena belum dibenerin sama mereka, tapi mereka sudah Ya mengaku sekarang kalau mereka keliru. ngotot, enggak gini. Kalau ngotot kan kalian harus buktikan bahwa itu salah. Oke, tapi saya nggak bisa. buktikan bahkan pengakuan dari LAI Enggak, sendiri. sekarang kan masih dipakai. Iya, saya buktikan. Iya, saya buktikan. Kalau dipakai bukan berarti yang dipakai itu selalu benar. Apalagi yang memakai benar, itu kita sudah hidup di negara mengakui itu hukum. salah. Ya udah, ini saya mau tunjukin bukti. Kok kejang? Sabar ya. Saya itu ngomong pakai data. Sebentar, datanya saya siapkan. Saya akan menunjukkan video dari seorang tim LAI sendiri. Dia pendeta. Itu Mbak itu bukan berdasarkan catatan, itu bukan LAI ya. Tolong video yang sudah viral itu bukan orang LAI. Tidak ada. Orang udah LAI yang diem. namanya Saragih itu tidak ada, Mbak. Tolong nggak Ya usah. nanti kamu tampilkan data juga kalau itu bukan dari LAI ya, bantahan dari LAI-nya Maksudnya mana? kalau itu sudah tidak boleh. Kok kejang? kalian kan Kok kejang sih? melakukan Sabar, gugatan. sabar. Ya Allah. Sebentar ya Pak Pendeta, sebentar ya Pak Christian, Ya, sabar ya. silakan. Kami sabar kok dari tadi. Saya juga koneksikan dulu Bluetooth-nya ke soundcard saya biar suaranya nggak pecah.
Bentar Asal ya. jangan bawa dusta di sini gitu kan. Oh, enggak kalau dong. yang ada Kristen satu lagi silakan buat permintaan naik, jangan buat asumsi. Kami asumsi tidak mau berdasarkan dengan Bible. Kalau dibantah balas dengan data, jangan asumsi. Kalau congor ke laut. Buat yang Kristen silakan buat permintaan naik. Yang ada yang naik tulis saya Kristen, saya naikkan. Kita bukan cari menang kalah, kita cari edukasi. Lanjut Uti Natali. Iya. Nah, ini videonya. Oke, Bluetooth sudah connect. Ini ya, aku bukain. Kelihatan jelas ya gambarnya. Bentar, Oh ya, itu ini dari ini- itu yang ini- itu dari LAI itu yang pendeta besar Iya, itu. sebentar, ini captionnya saya baca dulu ya, nanti baru saya dengerin pengakuan dia. Ini captionnya, akhirnya salah satu tim penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia LAI juga merupakan seorang dosen teologi ya. Beliau adalah Bapak Arasman Sarigi yang sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Oke, kita dengerin langsung aja ya pengakuannya seperti apa. Oke. Alkitab Indonesia, kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan. Dari sejak itulah saya berkata, berarti selama ini saya sudah salah. Saya sudah salah ya. jadi pendeta. Saya sudah salah, mengajar bukan di LAI. sekolah. Saya baru pensiun tahun lalu, baru mengajar 38 tahun. Saudara bisa bayangkan saya gabungkan Katolik, Protestan, Pentekosta semua gabung dan menerima nama Yahweh Elohim Yesus. Kita dengar lagi kesalahannya apa? Kita dengar ya. Ya itu saya ya, saya. Kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan. Nah, menerjemahkannya sudah salah Ya, menerjemahkan. Kami Iya, Kami iya. di situ Iya, ya. pendahuluannya Iya. kami. Jangan betul putar-putar kami, lagi. tapi kemudian dia sadar itu Iya, nggak pribadi, kayak dia kamu, saya. nggak kayak kamu Pak, nggak kayak Pak Pendeta Saya. ini. Pak Pendeta ini nggak Saya. sadar. Pak Pendeta ini nggak Bukan nggak sadar. sadar. Pak Kita Pendeta ini hidup di SWAT negara ini hukum. nggak sadar. Nggak Kita sadar hidup di Pendeta negara SWAT ini. hukum. Seharusnya dengan adanya diskusi seperti ini, Anda itu berterima kasih. Pelan-pelan, Nah, saya kalau jemaat jujur saya akui keserupan. terima kasih. Ya sudah, jemaat kalian itu diedukasi pelan-pelan. Jadi kalau kalian mengadakan perubahan besar-besaran kepada Bible Anda, jemaat kalian udah nggak shock lagi gitu, udah teredukasi. Oh iya, ternyata Bible kami memperkenalkan Tuhan yang disembah itu siapa, original teksnya siapa. Dan akhirnya mereka pun akan bisa mengerti, oh ternyata Allah itu sesembahan orang Islam, bukan sesembahan orang Kristen. Yang mereka sembah namanya bukan Allah, harusnya begitu. Jadinya mereka sadar. Mbak Natali, Gitu. kalau seandainya di gereja dirubah dijadi yang asli Theos dewa, apakah Kristen bubar nggak? Kalau kata-kata Oh. asli Theos. Nah, aja itu perlu. tergantung pribadi masing-masing ya. Tergantung pribadi Oke, masing-masing. saya ngomong ya, boleh Seperti saya itu. ngomong. Boleh. Boleh saya ngomong? Nah, Boleh. begini. Kita ini kan hidup di negara hukum. Keberatan saudari Natali, silahkan dilakukan gugatan. Nanti tinggal Oke, kita sebentar, gini, Pak. Sebentar, Pak. Saya belum selesai Bapak- ngomong. Boleh Enggak, nggak saya ngomong sampai selesai dulu? Tadi kan Mbak Natali ngomong sampai selesai. Kan Bapak nuduh saya jangan dusta-dusta, Iya, jangan maksudnya saya dusta-dusta. selesaikan dulu Ini saya omongan sampaikan saya. data dusta apa enggak? Klarifikasikan dulu dong, dusta apa enggak tadi yang saya sampaikan. Oke, saya ngomong selesai, jangan dipotong ya, nggak lama. Jadi itu kan pengakuan dia oknum. Saya tadi, kami lalu dia bilang saya sadar. Berarti itu oknum. Nah kalau mau pakai data yang lengkap itu harus ada pernyataan resmi dari LAI. Seperti ketua LAI itu Pak Anwar Chen. Nah, itu bisa. Tapi kalau oknum ya tidak bisa. Makanya Ini saya loh, bilang, Natali. ada keberatan, Mana silakan mana gugat. video Anda dari mana video Anda bantahan dari LAI yang Anda sebutkan pendeta Edward Chen itu, Anwar Chen. Nah, mana bantahan video dari dia? Apakah Anda ada bantahan video dari dia? Tadi Pak Christian bilang, itu sudah dikonfirmasi dari LAI, itu bukan. Nggak ada terdaftar itu, mana videonya? Data dibalas dengan data dong. Jangan data dibalas dengan muncung. Begitu, Pak. Gini loh Natali, kita ini kan negara hukum, ya benar kata yang Pak itu tadi. Ya di sehukum-hukumnya, senegara-negara itu punya hukum. Kalau maling nggak mau ngaku ya tetap aja susah. Paham kan yang dimaksud? Paham dong?
Jelas paham Bang. Oke, Ben. sekarang begini ya. Mana Oke, saya ngomong dulu. Lanjut, lanjut. Mana ada maling mengaku? oke, Pak. Oke, Kalau Pak. maling mengaku dia bukan maling. Iya, baik Pak. Makanya Bapak ada hukum untuk menegakkan, membuktikan bahwa dia maling. Nah sekarang kalian tidak bisa membuktikan. Pak, Itu tuduhan Pak, kalian Bapak itu bisa, tuduhan Bapak palsu, bisa tidak membuktikan. berdasar. Oh, tuduhan palsu katanya. Bapak Ya, bisa tidak membuktikan. berdasar. Iya, Bapak. Kok keserupan? Santai dong, Bapak. Ini Enggak, Bapak kamu yang pendeta loh. kesurupan. Dari tadi Bapak saya ini Bapak ngomong kamu pendeta loh, Pak. potong-potong. Lalu Loh, kamu belum bilang saya selesai juga. kesurupan. Dari tadi saya mau ngomong Gimana nggak sih? bisa-bisa. Kamu terus yang didengerin. Dari tadi ngomong lebih banyak kamu ngomong daripada saya ngomong, kamu bilang Oke, saya lagi. silakan selesaikan dulu. Nah, jadi gitu. Maksudnya gini, ini negara hukum. Tadi bilang kalau maling ngaku ya enggak perlu ada hukum. Karena kalau memang betul kalian benar, kalian buat gugatan supaya kita buktikan secara ilmiah. Nah, kalau hanya dikomal-komal begini ya tidak ada dasarnya. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, sampai saat ini Satu-satu, nggak usah kedua, ketiga, satu-satu gantian, Ya, nggak usah silakan. satu, kedua, ketiga diborong semua, ya. Kalau Anda menuduh, kami hanya menuduh-nuduh saja tanpa bukti dan harus diproses secara hukum. Anda ini harusnya bisa membuktikan sendiri. LAI itu menerjemahkan original teks Bible kalian yang originalnya Theos diterjemahkan menjadi Allah atau di Indonesia kan dengan huruf ALLAH. Itu atas dasar apa? Dalam kaidah bahasa Indonesia saja, kata yang bertuliskan huruf itu Allah itu artinya apa? Apakah di original teks Bible kalian itu ada nama Allah? Di cross check, kepunyaan kalian itu sebenarnya apa? Apakah pantas kalian mengambil nama sesembahan orang Islam? Nggak pede ya pakai nama Theos? Takut kehilangan perpuluhan, jemaat semua buyar karena mereka akan bingung kenapa tiba-tiba disuruh sembah Theos. Kebiasaan menyembah Tuhan yang bernama Allah. Silakan Pak. sekarang Natali. Saya tambahkan dulu Kak Natali. Ini setiap kali saya ngomong kalian ngomong, bagaimana kalian diribut? Ya saya tambahkan. Ini baru dalam ranah Islam ya, menggunakan kata Allah. Ya, dalam 2-3 bulan ke belakang ini, orang Hindu Bali pun sudah mulai resah karena di dalam Bible dikatakan di situ tidak Sang Hyang Widiwasa yang memiliki anak Sang Hyang Yesus. Setelah kami tanya kepada umat Hindu, nggak pernah ada yang namanya Sang Hyang Widiwasa itu punya anak Sang Hyang Yesus, nggak pernah ada. Jadi jangan punya prinsip di mana bumi dipijak, Tuhan orang dibajak. Nah, begitu Pak prinsipnya Pak. Silakan. Saya sudah boleh ngomong, tidak dipotong lagi. Silakan langsung Pak. Ya, jadi gini, cara berpikir kalian itu sempit. Di Al-Quran kalian kan tulisnya dalam bahasa Arab, sedangkan ini bahasa Latin. Terkecuali di Al-Quran kalian ada tulis ALLAH. Di sana kan, kecuali di LAI, dia pakai bahasa Arab, masukkan ke dalam terjemahannya. Nah, itu salah. Tetapi ini dia pakai bahasa Indonesia, sudah baku. Makanya saya bilang, kalau kalian memang benar, mungkin LAI sudah merubah. Tetapi kalian itu tidak benar, salah. Makanya tidak akan berhasil sampai kapanpun. Terima kasih. Oke, data ya Pak ya, data. Saya buka data di sini sebentar. Kasihan ya, kasihan sekali gitu loh. Kualitas selevel tingginya Pak Pendeta. Ini saya rasa ini levelnya jauh loh Pak. Pendidikan Anda jauh di atas saya Pak. Tapi kenapa Boleh ya saya Bapak? Enggak, belum boleh, belum boleh, Oh, belum boleh, oke. belum boleh. Saya sudah masuk narasi di sini. Tolong hargai. Nah, terus di sini, aduh, ya Pak ya, ini nih Pak. Saya kasih tahu Bapak berdasarkan data. Jauh ya Pak ya, pendidikan Bapak tuh jauh di atas saya, tapi miris. Apa yang Bapak dapat? Apa yang Bapak dapat Pak? Mengenai tulisan nama Allah. Bapak tahu, lihat. Di sini Arab. Bapak tahu nggak? Setiap negara, ya mungkin bukan setiap negara lah ya, beberapa negara, mereka punya huruf masing-masing, punya font masing-masing. Font Indonesia seperti ini. Kalau orang mau menyebut nama Allah, tulisannya seperti ini, Allah. Kalau di Arab, tulisan Allah itu akan seperti apa? Seperti ini, Allah. Bacanya bagaimana? Ya bacanya Allah. Orang Indonesia menulis
Allah, fontnya itu seperti apa? Bukan font Arab, font Indonesia. Ya ditulis seperti ini. Ditulis seperti ini gitu loh. Nah, terus kalau Bapak mau digantikan lagi nih, Allah ke ini ya Pak ya, Allah ke Cina gitu ya. Diganti lagi nih. Kemana? Ke mana nih? Cina lah, kemana lah ya? Bentar nih, Mandarin, mana Cina nih, Cina kemana? Bahasa-bahasa yang tulisannya aneh-aneh, fontnya yang aneh-aneh ini font apa aja ya? Ini coba nih. Aduh, sama ya fontnya ya. Font yang aneh-aneh itu font apa aja ya? Font yang aneh-aneh nih. Font yang aneh-aneh Kali itu ke Jepang. Ke Jepang. Oh iya Jepang ya. Jepang yang fontnya aneh-aneh ya. Jepang. Oke, ke Jepang. Tapi karena Jepang itu nggak ada huruf L ya, jadi begini. Ada R. Jepang Ya, itu nggak punya huruf mati dia. Ya, Jepang itu nggak punya huruf mati, jadi seperti ini. Nah, kalau ke Indonesia Pak, ya Indonesia ke Arab, Allah itu tetap tulisan itu hanya perbedaan huruf. Nah, terus Bapak bilang apa lagi? Di Arab itu, kalau di Al-Quran itu kan bukan tulisannya seperti ini. Di Al-Quran tulisannya bukan seperti ini. Bapak ini gimana sih Pak? Bapak mau menulis nama Muhammad misalnya. Menulis nama saya deh, nama muslim saya itu Khadijah Pak. Khadijah. Nah, orang Indonesia menulis Khadijah. Orang Arab apakah mau menulis dengan hurupan seperti ini? Enggak. Dia nulisnya begini, Khadijah. Itu perbedaan font Pak. Masa kayak gini aja harus diajarin sih Pak perbedaan font? Masa begini harus diajarin sih Pak? Ini simple loh Pak, perbedaan font. Orang Arab tahu nggak font kayak begini? Nggak tahu, karena ini cuma perbedaan font. Dia Terus mau kemana lagi? nggak ngerti transliterasi dia. Ya, Iya. ngomongnya Terus ke sudah lewat waktu KBBI, nih. ke Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak ada waktu-waktuan. Kau waktu panjang pendek juga ngibul buat apa? Saya pakai data semua. Nah, nggak usah ketawa nangis. Di sini KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah ya. Ternyata Allah pun apa? Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, nama Tuhan. Satu-satunya di muka bumi ini, Pak. Kitab suci yang bertuliskan original teks bahasa Arab itu hanyalah Al-Quran. Dan nama Allah terjelas tercantum di dalam Al-Quran. Original teks Bible Bapak sampai kiamat, sampai Yesus turun lagi, nggak ada itu tulisan nama Allah di dalam Bible Bapak. Nggak ada Pak, nggak ada itu. Dan asal Bapak tahu ya, kenapa saya manas sekali ya, panas kayak tadi. Makanya awal diskusi sama Bapak itu ngomong Yesus itu Allah, Yesus itu Allah. Jijik saya dengarnya Pak, jijik. Asal Bapak tahu ya, Bible Bapak telah menista nama Tuhan saya. Ya, tinggal Bapak nggak diadukan percaya? gugatan. Nah ini cuma modal muncung, tinggal diadukan gugatan, Iya, gugatan. Kalian kenapa sih? Cobalah kalau kita diskusi, nggak usah sok-sokan, tinggal lanjutkan gugatan. Apa gunanya diskusi ini kalau hanya untuk bacot seperti itu? Kita mengedukasi Pak, bukan bacot. Di sini Ini salah ngotot, satu contoh, karena ngotot. diam. Saya pakai data, gimana saya nggak ngotot? Ini kamu lihat di sini apa yang ditulis di dalam Nanti Bible saya Anda. buktikan datamu itu keliru. Di dalam, oh iya, nggak apa-apa, Silakan. buktikan. Iya, buktikan aja. Saya lagi masak juga. Iya Bapak, diem ya. Bisa nggak matanya melotot, hargai Bible Anda dulu deh ini, ya. Bible Anda ini menulis apa? Di dalam TB 1974 ditulis sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, Allah, dan yang bukan lemah Allah dari di situ. Allah. Allah itu bukan Allah. Kan bego lagi kan, Pak. Kalau ini Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab ini Itu apa kan bahasa akan dibaca Indonesianya dengan apa? Allah. Bahasa Allah. Indonesianya Allah. Itu Ini bahasa dalam bahasa Indonesia, apa Pak? bukan Iya. bahasa Arab. Ini KBBI. Bahasa Indonesia dong. Itu Kenapa bahasa Indonesia. ya? Ini kenapa sih? Natali, Bisa, coba aduh. ketik kata Allah menurut KBBI, apa artinya Iya di situ? ini, makanya di sini saya lagi menampilkan data dari Kamus Besar Nah, Bahasa nanti kamu Indonesia. ngomong sampai waktu saya kasih tahu ya. Sampai waktu saya kasih tahu. Iya, kamu diam. Ya, Pak saya diam. Pendeta, Nanti saya Pak dengar Pendeta sambil yang nggak punya masak-masak ilmu dulu ya. ini diam. Saya lagi menunjukkan data. Ini ilmu yang saya Ya, tampilkan, ya, oke. bukan bacot. Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menyatakan Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Lalu bagaimana cara menyebutnya? Dibacanya sampai Apakah selesai. saya akan membaca Allah? Maksudnya bacanya sampai selesai. Aduh, diem dong.
Itu kan Tuhan Apakah yang Maha Esa. ini dan segala kenapa macam. sih Pak Pendeta? Nah, kabur atau diturunin dia? Biarin aja dulu dia naik. Semakin lama di sini akan semakin terlihat. Oh, begini kualitas pendeta ya. Begini kualitas pendeta. Nggak apa-apa, dinaikin lagi aja dia. Oke, saya sampaikan dulu datanya. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ya, KBBI. Allah ya, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Terus yang ini yang bani terjemahan tadi, yang mau sok-sokan menerjemahkan Bible-nya ke dalam bahasa Indonesia, kok malah menyalahi kaidah bahasa Indonesia? Karena apa? Sudah jelas KBBI menjelaskan Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Lalu pelafalannya bagaimana? Ya disesuaikan dong dengan bahasa Arab itu seperti apa. Apakah orang Arab menyebut Allah itu dengan Allah? Hah? Apakah orang Arab menyebut Allah dengan Allah gitu? Enggak. Dalam bahasa Arab dibaca Allah, enggak ada dibaca Allah. Kemudian di sini disebut apa? Pencipta alam semesta yang sempurna, yang maha sempurna ya. Nah ini dan seterusnya ya. Enggak ada yang menyebutkan ini gelar Tuhan, itu enggak ada, tapi nama Tuhan. Nama Tuhan. Dan saya melanjutkan narasi saya ya, di dalam Bible ini Pak Pendeta nggak kuat dibacain Bible-nya. Sebenarnya ini nih saya panas baca ini ya. Tadi, sebab yang bodoh dari Allah. Kemudian apa? Yang lemah dari Allah. Di terjemahan lama, lebih parah lagi ditulis apa? Nih, terjemahan lama ya, 1954. Karena kebodohan Allah, ini kan biadab ini ya. Kenapa dibilang kayak begini? Kalau kamu punya Tuhan yang bodoh, teosmu yang bodoh, cukup teosmu yang bodoh. Jangan kau kata-katai sesembahan saya yang bodoh. Masa di sini ditulis apa? Karena kebodohan Allah. Apa nggak kurang ajar tuh? Karena kebodohan Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan kelemahan Allah. Ini kalau ini nih original teks kalian itu teos, percayalah, percaya dirilah kalian. Belum lagi tadi yang ke Bali. Ya, ke Bali ini tadi sempat disinggung sedikit dari Bang Beni, walaupun ini bukan urusan saya ya, karena saya nggak ada urusannya dengan Hindu Bali ya. Ini Sang Hyang Widiwasa, ini ada di sini dikata-katain, tapi ini saya nggak mau bahas ini lanjut ya, karena ini bukan sesembahan saya juga. Saya hanya fokus nama Allah saya nggak sudi. Nama Allah saya ditulis di situ ya, dikata-katain bodoh. Nih, original teks Bible kalian itu teos. Nih, teos. Nih, teos, ya. Teos. Jadi kalau teosmu yang bodoh, Tuhanmu yang bodoh, cukup Tuhanmu yang bodoh. Kalau kamu nggak mau menerjemahkan teos di situ, ditulis teos, malu ya. Tulis teos apa itu? Orang Kristen nggak ada yang kenal teos, seumpama seperti itu. Kristen awam nggak tahu itu teos itu apa. Yang Kristen tahu Tuhan kalian siapa? Yesus kan? Kenapa nggak ditulis Yesus aja di sini? Kenapa harus nama Tuhan saya yang ditulis bodoh? Kurang ajar. Silakan bantah semua data yang tadi saya sampaikan. Kalian bilang data saya ngawur. Dibantah pakai data. Ini tadi karena saya pikir biar kondusif saya turunkan dulu, minta naik saya naikkan lagi, karena seorang pendeta kan kalau di ngomong kan tidak kondusif. Sebenarnya gini, kita ambil kesimpulan, Kristen ini agama nggak pede. Kenapa nggak pede? Semua Tuhan orang dimalingkan, agama yang nggak laku jadi dijual kayak hari Minggu di Free Day. Inilah Kristen. Wow. Nah, inilah Kristen. Wow. Rumah ke rumah, rumah ke rumah, inilah Kristen. Wow. Itulah. Boleh ditanggapi? Kenapa wow? Hah? Kenapa wow? Memang nggak laku. Tenang aja bro. Kau lihat itu di TikTok ya, orang berhijab, hijab itu identik dengan Islam. Kenapa orang Kristen pakai hijab? Sebentar Bang Beni, biar nggak kemana-mana dulu. Injil lah segala macam. Apa kau ini? Bang Beni, biar nggak kemana-mana, ini dulu aja. Izin. Silakan. Boleh ditanggapi ya. Saya ngerti kok apa yang Anda mau ngerti. Saya tahu perasaanmu. Ya. Ketika Kristen menyebut nama Allah, ya, tidak pernah menyebut nama Allah loh ya, Allah. Itu tidak sekali-kali menyebut figur Allah, yaitu Tuhan Negeri Megah An-Naml 91,
Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah Quraisy 3, tidak sekali-kali menyebut itu. Jadi Anda jangan merasa disebut nama Tuhan. Tadi Anda akan menyebutkan Allah adalah nama dalam bahasa Arab. Nah sekarang Allah Tuhan negeri Mekah satu. Kenapa ya kayak begini ya? Oh, Tadi data yang saya sampaikan tuh jelas nama Tuhan dalam bahasa Arab. Satu-satunya kitab Ya. suci di muka bumi Oke, ini yang original kalau kamu- teksnya bahasa Arab itu Al-Quran. nggak tahu. Kamu maunya narasi. Kamu mau bernarasi terus saya dengar. Terus di mana narasimu yang bisa membuktikan nama Allah itu Coba ada kasih di dengar Bible dulu, original dengar teksmu? dulu. Maksudnya orang ngomong dengar, seperti Dengar kamu sudah dihargai, dipotong. Natali. Data yang saya sampaikan kamu bilang ngawur, dibantah dong pakai data, bukan khotbah di Saya sini. sedang membantah. Ya datanya dulu baru bacot, bukan Saya bacot disuruh aja nggak diam. nyambung. Paham nggak sih? Natali ini Data diskusinya dulu dia baru mau didengar bacot. aja. Natali. Data. Tolong ini layarnya dia dibesarin dan tolong dia diundang kamera biar dia data dulu baru bacot. Dengarkan dulu ya Natali. Dengarkan Data dulu baru bacot. Saya katakan, Aduh. kalau dalam Bible menyebut nama Allah, Data dulu. bentar dulu toh. Ya data, pakai data. Kok ntar dulu? Data dulu Nggak dong bisa baru buka bacot. data dia pengikutnya Data. baru 100. Kasihan. Kasih Di- data. Kalau diundang nggak buka wakili kamera, sama yang coba. sama pendeta aja. Yang nggak bisa, wakilkan sama pendeta aja, kasih data, jangan asumsi. Jadi kita by data. Kalau asumsi mulai tadi anak kecil pun bisa juga asumsi. Kita bukan cari benang kalah, cari data. Saya besarkan pendeta aja. Pendeta yang yang membuka datanya. Silakan buka datanya. Saya undang. Ini. Kita data. Kalau Mbak Natali buka data, jangan pihak Muslim buka data, pihak Kristen asumsi. Itu kita yang nggak mau. Lanjut. Asumsi saya Maju benar, pendeta. bro. Data harus sesuai fakta. Jadi bukan hanya data tapi fakta. Data itu tidak cukup membuktikan itu benar. Faktanya hari ini orang Kristen masih pakai kata Allah. Data dulu. Itu Saya fakta. tahu sampai sekarang orang-orang Kristen itu Fakta. menggunakan nama Allah, saya tahu. Tapi itu Tidak ada dijadikan yang gelar dan itu nggak ada mempersoalkan itu. data, nggak ada data. Sumbernya Data dari mana? kalian gini, data Aduh. kalian tidak sesuai fakta. Makanya data Ya kalian bantah, itu data bantah datanya loh. fiktif. Kok nggak Data sesuai fakta fiktif, gimana? tidak sesuai Saya- data. Loh, nggak Aduh. sesuai fakta gimana? Saya tunjukkan faktanya orang Kristen sampai sekarang terjemahan LAITB aja masih menggunakan Ya, nama sampai Allah. sekarang orang Kristen kan masih pakai kata Allah. Itu Iya, faktanya. Bentar, loh izin faktanya Natali. mereka masih menggunakan nama Allah dan Ya, mereka fakta. menghinakan nama sesembahan saya. Salah satu contoh di 1 Korintus Enggak, 1:25 kecuali dia dikatakan Allah tulis itu kata bodoh, alif, padahal lam, lam, original a. teksnya faktanya itu adalah Theos. Theos itu Tuhan kalian, itu tes aja udah. Siapa Theos kalian? Yesus. Tulis aja kebodohan Yesus. Kenapa harus nama Allah saya? Kenapa harus Tuhan saya Kamu disebut? sebut Allah, kami sebut Allah. Kami Kamu sesuai menyebut bahasa dia Indonesia. Allah, itu dari mana referensinya? Pakai data. Referensinya bahasa Indonesia. A-L-L-A-H, Bahasa Indonesia kamus mana? Allah. Bahasa Indonesia kamus Dibaca mana? Allah. Kamus Kalau mana? Allah itu kan dibaca A-L-L-O. Iya, kamus Allah. mana? Kamus mana, Kucluk? Ini pendeta Hai. memang pendeta botol Enggak. ya. Aduh, Data kesulitan. Ini- harus sesuai fakta di dalam Ini hukum dia itu sesuai fakta dan fakta, fakta sesuai harus fakta. berjalan Sesuai sejajar. fakta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba Dalam kamu baca itu kamus besar. Iya. Coba baca sampai selesai. Ini, iya, Baca sampai selesai kalimatnya. Aduh, ini kenapa ya? Kuping dipakai, mata melotot bisa nggak, Pak Nah Pendeta? makanya itu ada Kok Tuhan makanya yang itu? Maha Esa. Nama Tuhan, Kamu- nama Tuhan dalam apa? Ayo, Dalam oke, apa? terus dibaca. Bahasa mama kau. Dalam bahasa apa ini? Coba terus. Dalam bahasa terus apa? baca. Iya, dalam bahasa apa? Terus Iya, baca, terus baca. Ini dalam bahasa itu. apa? Makanya kamu sekolah itu harus tamat. Kok makanya Bedakan kamu kata sekolah, kamu serapan baca dan aja nggak etimologi bisa kata. baca. Ini nama Tuhan dalam bahasa apa? Secara etimologi. Secara itu yang kamu baca etimologi. itu Ini tulisannya apa kok secara etimologi? Nama Tuhan Iya, dalam bahasa apa? Itu secara Dalam apa? Bahasa mama kau? etimologi. Iya. Makna denotatifnya yang kamu nama baca itu Tuhan dalam makna bahasa apa? Kenapa ya data ditampilkan di Iya. depan mata, Allah, situsnya bahasa jelas Arab. KBBI. Allah, Dalam bahasa bahasa apa? Indonesia. Jadi Dalam itu bahasa apa ini? Yaitu etimologi yang kamu buka itu. Begonya Etimologinya. minta ampun. Makanya saya Iya, kalau bicara Pak dengan Pendeta, coba jelaskan apa itu etimologi dong sama saya. Saya suka ini kalau membahas makanya etimologi. Natalia diam dulu ya. Etimologi Kabur itu kemana-mana coba jadinya, jelaskan dulu etimologi itu apa. Baik, kasih saya waktu, boleh. Ya, Natalia coba jangan jelaskan dulu potong-potong. sedikit aja etimologi itu garis besarnya seperti apa coba. Jadi saya jelaskan Nggak perlu panjang, etimologi itu pendek kok. Artinya itu apa sih? Ya Jelaskan bagaimana aja. saya mau jelaskan? Saya mau jelaskan dipotong-potong. Gimana sih?
Kalian coba ngomong tuh beretika. Tadi kalian ngomong kita ndak ini. Ya oke, saya kasih waktu 10 detik karena penjawabannya cuma 10 detik. Silakan. Apa 10 itu detik ya. etimologi? Ingat 10 detik. 1 detik itu lama, 10 detik ya. Coba pakai timer di situ supaya jangan bohong-bohong kalian, nipu-nipu kalian. 10 detik nanti kalian bikin 1 detik. Jadi etimologi itu ilmu akar kata. Nah, ketika kamu bicara tentang kata Allah, kamu lihat secara etimologi, kamu melihat makna denotatif. Tetapi ketika kamu praktekkan di dalam fakta, itu ada 2 makna, denotatif dan konotatif. Makanya Natali itu ilmunya tidak sampai situ. Oke, habis titik. waktunya Pak, udah 10 detik ya. Iya, pas Itu pun Anda juga. menjelaskan etimologi aja salah. Akar kata. Etimologi Ilmu itu akar cabang kata. keilmuan linguistik. Ya, linguistik tau nggak linguistik? Bukan akar kata. Aduh, hai linguistik. Udahlah, kalian ini sekolah Ya lagi memang lah kalian. kamu Oke, salah, memang saya Kak. turun dulu. Coba Kalian saya di sini. Kak Natali. Dia kira Kak Natali, kita coba bisa tolong ditipu. bukakan saya. Iya, Bukakan iya. saya. Etimologi ya. Etimologi. Dikira Akar kita bisa kata atau ditipu. linguistik? Bahasa lah jelas. Apa itu? Nih. Etimologi Bapak Pendeta kabur ya. Etimologi cabang ilmu bahasa Nah, yang cabang ilmu memiliki bahasa toh? asal usul kata. Iya, ilmu bahasa, Nah. bukan ilmu Tadi dia bilang akar apa? kata. Tadi dia bilang ilmu apa? ilmu akar kata katanya ya. Nah, itulah. Nah, serak dia kabur. Kebohongannya terbongkar. Saya turun aja lah katanya. Hah, serak. Serak Pak serak. Nggak usah Enggak, aku senang tipu-tipu. kali kalau di sini. ada orang ngomong tentang etimologi, terminologi, estimologi itu paling seneng saya. Saya pengen tanya dulu artinya apa itu yang mereka ucap itu ngerti nggak? Bisa nggak ini dari Kristen ini yang ngotot buktinya sampai sekarang masih dipakai di dalam Bible, itu memang bukti kemalingan yang kalian lakukan sampai sekarang. Kalau kalian bukan maling, buktikan di dalam original teks Bible kalian itu tertulis nama Allah di situ, tertulis kata Allah. Terserahlah kalian mau bilang itu begelar atau bukan nama, terserah. Yang penting di mana tertulis kata Allah, tertulis kata Allah di dalam original teks Bible kalian. Mana datanya? Kamu tanya perlu dijawab enggak? Ya perlu dong pakai data dulu baru bacot. Saya tanya di mana datanya? Kalau dijawab dipotong enggak? Pakai data. Tadi kamu tanya referensi ya. Oke, referensinya ini ya, perhatikan. Kamu gak usah emosi ya. Ngomong kamu kasar, kamu cantik tapi mulutmu kotor. Ya, jadi kata Allah ya dalam Alkitab LAI diadaptasi dari bahasa. Saya nggak nanya dalam LAI original teks. Paham nggak sih ini orang? Ini Kamu tahu referensi. nggak perbedaan terjemahan LAI dan original teks? Kamu bisa bedain nggak? Mana yang kamu terjemahan, mana yang kamu punya original teks? Paham nggak sih? Kamu tanya referensi. Yang saya tanya itu original teks. Saya nggak nanya LAI, saya nanya original teks. Kalau LAI nggak usah ngajarin saya kamu, saya Iya. udah punya. Saya jelaskan. Mana original teks? Nggak butuh penjelasan, saya butuh data, saya butuh bukti, faktanya di mana tertulis di dalam original teksmu. Saya nggak butuh bacotmu, saya nggak butuh kibulanmu. Ya, saya jawab tidak ada. Gimana? Cukup ya? Ya udah, kalau nggak ada terbukti kau yang maling, karena nggak terbukti kau punya itu. Saya jujur ya. Tapi itu butuh penjelasan. Ya udah, Tapi, ya udah Anda kalau dapat jujur nggak ada penjelasan, ya udah. Kalau jujur nggak ada di original teks Bible-mu, berarti memang sudah jelas. Kau mengambil dari mana? Tidak. Mengambil dari kitab suci orang Islam Al-Quran. Bukan. Terus kau ngambil dari mana? makanya Original teks dengarkan. Bible-mu nggak ada kan? Bukan. Makanya. Kok bukan lagi? Udah jelas nggak ada kok bukan. Saya jawab jujur. Tapi kamu nggak mau dengar penjelasan. Berarti kamu nggak jujur, gitu loh. Apalagi yang dijelaskan kan nggak ada kan? Saya minta data dulu baru bacot. Datanya ada nggak di Bible-mu original teks? Ada Tidak nggak? ada. Ya udah nggak usah bacot, selesai masalah. Kalau nggak ada ya selesai. Tapi kamu punya Nggak ada dasar. masalah. Ya udah kalau kamu ngaku nggak ada di original teks Bible-mu ya udah. Berarti terbukti kau cuma ngambil dari kitab suci orang lain. Silakan. Tapi Ya udah, saya karena kok nggak ada ngambil. datanya di dalam original teks Bible-mu ya udah clear selesai. Ngapain lagi kau mau jelaskan? Kan saya minta data dulu baru bacot. Data nggak ada nggak usah bacot. Paham nggak sih? Tapi berarti tidak perlu Kok dijelaskan. tapi nggak perlu. Nggak perlu, Karena data oke. dulu baru bacot. Nggak ada data nggak usah penjelasan. Kalau nggak perlu berarti ya oke lah. Silahkan. Ya kamu. udah. Ya udah Silahkan kamu selesai. tersakiti. Silahkan kamu tersakiti. Hahaha. Itu aja cukup. Maling suka cita, dosanya ditebus soalnya ya. Boleh maling ya, dosanya ditebus soalnya ya. Tenang. Tidak ada kebenaran kok. Apa yang Anda sampaikan itu kosong. Iya, yang saya sampaikan kan Bible-mu, berarti Bible-mu nggak ada kebenaran ya.
Kasihan ya. Akhirnya dia mengakui tidak ada kebenaran dari yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi Bible-nya sendiri loh. 1 Korintus 1:25. Bible-nya ternyata nggak ada kebenaran di situ ya. Menyebut Allah itu tidak sekali menyebut Allah. Udah clear. Kamu nggak usah bacot. Kamu nggak usah bacot karena kamu nggak punya data. Paham? Muncungmu mendingan kamu pakai buat makan babi sana. Gak usah banyak ngomong lagi di sini, ya. Gak usah banyak ngomong di sini. Muncungmu itu kau pakai cuma buat makan babi aja. Gigi-giginya babi itu kau makan semuanya, gigi-giginya. Ya udah, daripada kau di sini cuma bacot nggak ada data, ya udah selesai. Saya nggak butuh bacot, ya. Saya juga nggak butuh bacot. Ya udah diam, turun kau. Kamu juga bacot ya? Ya udah kau turun, saya pakai data. Saya dengar orang berbohong aja kan. Oh, orang berbohong. Iya. Kamu mau tahu orang berbohong? Kamu tahu orang berbohong? Hah? Saya kasih tahu ya, Bani Kucluk, ya. Roma 3:7. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Itu penipu yang sesungguhnya, pendusta sesungguhnya tuh yaitu. Tercatat dia, siapa itu di dalam Roma 3:7? Junjunganmu, Paulus. Paham? Mohon maaf Ustadz Sugi, mainannya pergi. Sebentar ya, mudah daripada nggak ada itu nanti apa ini Uti Natali naik tensi, lebih baik aku buang ke laut aja. Aku cari lagi ya. Tengok mulai tadi asumsi Ya, aja. cari yang lain aja, cari yang lain aja udah. Aku tadi dibilang Ustadz bro itu pedih kali ya hatiku ya. Kita seorang pendeta, kita hormati Pak Pendeta. Tapi kalau bukan kayak pendeta botol tadi ya, ntar saya cari lagi. Iya, heran ya. Saya heran mereka itu sekolah pendeta bayarnya mahal loh. Sekolah pendeta bayarnya mahal. Secara pendidikan level mereka jauh lah di atas saya. Jauh. Tapi kok botol banget ya? Apa mereka semakin kuliah tinggi-tinggi untuk jadi pendeta hanya buat botol apa gimana ya? Hah? Ya memang harus, mereka itu memang harus melengkapi ya apa yang dikatakan Paulus 1 Korintus 4:10 ya. Memang kaumnya Paulus itu bodoh oleh karena Kristus. Jadi kalau nggak botol nggak bisa, harus permanen. Mana tadi yang kunaikkan? Udah lari, bentar aku cari lagi. Ini sabar ya, wifi ku agak lelet ini. Ya nggak tahu udah mulai seminggu ini lelet kali wifi. Ya mungkin yang lain-lainnya mungkin gantian lah, mungkin Bang Benny, Ustadz Sugi saya kembalikan lagi mainannya, tapi sudah berserak semua mainan berserak. Kalau sama aku nanti lebih berserak lagi, Bibelku bahasa Cina sama bahasa Jepang, bingung dia nanti nggak bisa baca. Kelas pendeta transliterasi aja nggak ngerti, kan udah paling goblok gitu. Gobloknya orang itu Goblok banget emang. transliterasi aja nggak ngerti gitu loh, kan bodoh gitu. Tuh Pak Uti. Tadi aja etimologi aja salah dia. Itu hotel di Sosokan atas. mau pakai kata etimologi. Siapa ini? Duh, nanti dikenai ini nih dia nih. Karena Kamu tadi ya. bukan kata-kata itu mungkin. Member? Ya, Member? kenapa? Ya, kenapa? Agama apa? Itu Agama apa? tadi nggak bisa menyebut begitu. Enggak, Ya. agama apa? Agama apa? Agama apa? Kristen saya. Oke. Jangan bilang kalau di sana itu sudah diambil. Di Malaysia itu sudah diajukan ke dalam persidangan. Ya, kalau kalian mau menuntut tentang Allah dicuri atau dicolong, ajukan ke pengadilan agama itu. Kalau saya nggak perlu Gitu saya loh. ajukan, Pak. Ngomong lagi, tadi udah ngomong gitu temenmu. Kalau Gak usah kalau ngomong saya- lagi, udah kalau- berisik. Kalau saya, bentar gantian, di Bang. Malaysia udah ada. Bentar Bang, bentar. Kalau saya Di nggak perlu Malaysia saya udah ajukan, kalah. justru Lu saya jangan jadikan ngomong yang kesempatan aneh-aneh tiap hari lah, untuk lu ajukan injek-injek aja. konten. Nggak usah, kalau lu ngajukan ke pengadilan berarti lu berani. Jangan keluar-keluar di TikTok. Bodoh.
Kalau saya nggak perlu saya ajukan, justru saya jadikan kesempatan untuk injak-injak oten tiap hari. Kita permalukan mereka. Karena Kristen ini agama prematur, agama yang belum waktunya lahir sudah lahir. Kenapa? Karena nama Tuhan aja nggak punya mereka. Mereka ini di mana dia berada, dia tuh ngerampok Tuhan orang. Tinggal di Bali Tuhannya berubah jadi Sang Yang Widi. Pindah ke Cina Tuhannya berubah jadi Sunggokong. Itulah Kristen. Agama nama Tuhan aja nggak punya, kan aneh kan? Agama nama Tuhan aja nggak punya, aneh enggak? Hah? Agama nama Tuhan aja nggak punya, aneh kan? Orang makan babi, ya, masuk Nggak ada urusan. ke jamban. Kalau lu keluar dari hati, fitnah dan jahat. Oh, Lu fitnah, tuh, oke. Lu punya sifat tuh. Oke, Yang kita dari tunjukkan hati ya. keluar. Bukan. Kita Lu tunjukkan haram kalau Tuhannya sebenarnya. Oten itu selalu Ya, lu berubah haram, setiap lu saat. haram. Oke, oke, Lu oke, haram. oke. Ya, Kita lu tunjukkan kalau Tuhannya Gitu, Oten itu tunjukkan berubah-ubah apa? setiap Gua nggak percaya saat. lu. Ya. Percaya. Gua nggak percaya lo. Nggak Lu percaya, mau nggak apa-apa, tunjukin Bang. apa kek? Yesus Gua aja nggak, ngerti. Yesus Lu aja kitab nggak dari kau mana? percaya, Lu apalagi kitab saya, dari mana? Bang. Lu kitab dari mana? Yesus Hah? aja Lu nggak kau tunjukin percaya, apa? apalagi Lu saya, jangan Bang. premen-premen. Kalau gua nyuri-nyuri Allah lu, ya lu bawa pengadilan. Ah, nggak Kayak perlu, manusia tuh nggak hari perlu. ini. Kalau saya Model lu. gunakan, saya gunakan untuk injek-injek Malaysia. Kristen tiap Ya kan, hari. Malaysia Nggak aja perlu kalah. kalau saya ngapain. Makanya Nih. lu belajar dari Malaysia tuh. Oke, Masih oke, dengan kita nuntut lihat ya. lagi. Kalau Kristen itu suka ngerampok lihat Tuhannya apa, orang. Gua nggak mau ngeliat Oke, model lu. kita tunjukkan kalau Kristen itu adalah tukang nyaplok kitab orang. Nih, Yohanes 1 ayat 1, ya, ini yang nulis nggak pernah sunat, ya, nggak sholat Jumat, pemakan babi, pemakan asu. Kita lihat ya. Sadurung jagat puniko kawertenang antuk ida Sang Yang Widiwasa. Tuhannya orang Hindu dicomot, bos. Memalukan sekali nih. Mungkin kalau di Cina jadi Sunggokong. Tuh, saya bilang Kristen agama prematur, nama Tuhan aja nggak punya, gimana coba? Dia itu di mana dia berada selalu nyomot-nyomot. Kenapa? Supaya laku. Karena kalau nggak main nyomot-nyomot nama Tuhannya orang, nggak laku. Coba di kalangan mayoritas Islam, lalu dia ngomong begini mempromosikan agama. Mari kita menyembah Theos. Orang Islam bingung, batuk matos. Ah, Theos itu apa? Theos itu tertulis di dalam Biblos. Apalagi itu Biblos. Terus siapa yang bawa? Apostolos. Wah, ini betul-betul batuk atos. Kan gitu. Makanya Kristen itu supaya agamanya laku, dia nyomot-nyomot nama istilah-istilah lain. Gitu loh, tanpa nyomot-nyomot nggak laku. Karena orang Islam tidak mungkin kau ajak nyembah Theos. Nggak mau dia. Apa sih Theos? Apostolos, Biblos, apa itu? Supaya laku, orang Islam tertarik. Tuhan kita sama Allah. Saya nyebutnya Allah. Nama kitab kami Alkitab, padahal Biblos. Nah gitu loh. Kristen agama prematur, nama Tuhan aja nggak punya. Oke, sudah. Daniel, selamat siang. Agama apa? Selamat sore, Agama apa? saya Kristen. Oke, sebentar ya. Bastiar, Bastiar, selamat sore. Agama apa? Bastiar Siringgo-Ringgo. Bastiar Siringgo-Ringgo, buka mimnya. Selamat sore. Agama apa? Bastiar Siringgo-Ringgo, selamat sore. Agama apa? Oke, Ustaz. Ini ada Kristen di Daniel. Ya itu tadi. Permasalahannya tetap kenapa Kristen ini ya kan nggak punya nama Tuhan yang pasti. Kenapa Bang? Kenapa harus nyamar-nyamar Bang? Alasannya nggak ada punya nama asli itu kenapa, Bang?
Lah karena di setiap daerah dia pindah-pindah namanya bang. Ngumpul sama orang Batak namanya Debata. Debata kan Tuhannya orang Permalin kan. Pindah ke Bali namanya Sang Yang Widiwasa. Sama Islam nama Tuhannya jadi Allah. Sama orang pagan namanya Theos. Jadi nama Tuhan Anda yang benar nih siapa? Ngumpul sama orang Yahudi nama Tuhannya Yahweh. Jadi yang benar yang mana Tuhanmu nih? Namanya Yesus. Ah, Yesus. Itu kan Oke. nama. Kok bilang tadi nggak ada nama? Berarti iya berarti Nggak, tadi pernyataannya Bapaknya- bilang nggak punya nama. Sekarang saya kasih tahu nama, kok bilang nggak ada punya nama, gimana sih? iya, kalau Yesus itu nama Tuhan Anda, berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan. Kan gitu jadinya. Ya sekarang kan gini, kalau kita bicara konsep keyakinan, pasti jauh berbeda lah bang. Abang kan punya konsep karena dasarnya Al-Quran, ya pasti nggak ketemu bang. Karena kami Ya. dasarnya adalah Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya kalau kita mau samakan persepsi antara Al-Quran dan Bible, ya pasti nggak akan nyambung bang. Iya, apakah Anda ini konsisten nama Tuhan Anda cuma Yesus? Kan gitu kan? Ya sekarang gini bang. Loh, Kalau bentar. Nah, Anda konsisten enggak nih nama Tuhan Anda cuma Yesus? bukan cuman maksudnya gini bang. Lah, kan Kami bukan ini cuma nama Yesus Tuhannya berarti. Yesus. Udah, terus gimana? Nah, kalau Yesus itu nama Tuhan Anda berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan berarti kan? Sekarang gini bang ya, Loh, kan jawab dong. Sekarang gini bang, abang ini sekarang berasumsi seperti apa? Kalau abang belum Saya mengerti bukan masa berasumsi sejarah, bang, saya nanya sama Anda. Loh, sekarang Tuhan gini, Anda Bang. ini siapa? Kan Yang tadi saya sudah Yesus, bilang, yang Tuhan namanya kami Yesus atau yang bapaknya Yesus? Yesus. Oh Yesus, berarti bapaknya Info- Yesus bukan Tuhan Anda ya? Sekarang gini ya bang. Tuh kan sekarang gini, Abang jawab ngerti dulu nggak? lah. Abang Jawab ngerti dulu nggak lah. hipostatis? Abang ngerti Apa nggak itu hipostatis itu? Ya, Itu karena dapat abang dari nggak mana pernah itu? belajar kan gitu bang. Oke. Itu tuh didapat di mana di dalam Bible ada kata hipostatis? Sekarang gini bang. Loh, kan. ilmu teologi untuk membahas kristologi kita harus tahu hipostatis bang. Sekarang gini ya, kami meyakini Yesus Tuhan itu ada dasarnya di Alkitab. Dasarnya? Oh Ya, iya silakan Alkitab. tunjuk. Nah, Dasarnya apa? Lukas 2 ayat 11. Oh, Nah, di situ dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di Kristus kota artinya Daud. apa bang? Kristus Yang artinya apa bang? diurapi, yang diurapi. Ah, yang diurapi. Oke, sekarang kita pakai yang diurapi ya. Hari ini telah lahir orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Orang yang diurapi, koma. Ya, yang diurapi Tuhan siapa? Di kota Daud, bukan Lah yang ya, diurapi orang Tuhan. yang diurapi Beda. Tuhan di kota Daud kan? Ya, yang diurapi, koma. Tuhan. Lah di ya, kota Daud. orang Bukan yang diurapi Beda, Bang. Tuhan. Jangan salah. Abang kan bilang yang diurapi Tuhan. Apakah orang yang diurapi itu adalah Tuhan, Bang? Bukan, abang Lah. pengertiannya salah titik. Sekarang gini bang, jangan ketawa. Abang nggak ngerti hipostatis tapi ngotot. Aduh. Ngotot. Oke ya, Lukas 2 ayat 11. Iya. Oke, kita baca ya. Nah, Bentar. ya ketawa. Hari gimana? ini telah Ngerti lahir sendiri, bagimu tapi ngotot. juru Gimana selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota sih? Yang Daud. diurapi, koma Tuhan. Lah ya, Di yang kota urapi Daud. siapa, Bang? Yang urapi siapa, Bang? Yang diurapi, koma. Saya Tuhan. tanya, yang diurapi, yang ngurapin siapa yang ngurapin? Ya Nabi juga bisa mengurapi bang. Oh berarti Yesus diurapi Nabi. Bisa jadi karena kemanusiaan. Nabi siapa yang ngurapi Yesus? Gimana sih? Yang ngurapi Yesus Nabi siapa? Makanya keyakinan kami itu bang, manusia sejati. Yesus itu Kok berani-beraninya Nabi ngurapi Bang? Aduh. Ilahi sejati. Ya, ke abang kalau itu di nggak sini ngerti. dikatakan, kalau Maksud di sini kedatangan dikatakan Yesus itu apa? Yesus Abang adalah cuma orang yang satu diurapi, berarti dia bukan Tuhan. Loh, Karena kok Tuhan itu, bentar Bang, karena di Iya. dalam kitab Anda, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan orang, Tuhan bukan anak orang. Sekarang bang, yang namanya Tuhan bisa jadi apa aja. Oh, Ya, namanya juga jadi kotoran Tuhan. bisa Bang. Jadi Apa? kotoran bisa. Sekarang gini bang,
Bisa Kalau jadi kotoran, Bang. Bisa, bisa. Oh, bisa. Wah, Bisa. keren. Tapi gini, Bang. Keren. Tuhan jadi kotoran lebih mulia dari abang. Ya, lebih Hah? mulia. Gitu, Bang. Oh gitu, Tuhan Ya, jadi kotoran bisa. abang, Oh keren, ya, kalau Tuhan keren, jadi kotoran keren, lebih mulia, keren. jadi abang Mantap, lebih keren, jelek keren. dari kotoran. Tapi di kitab Ya, Anda itu. sendiri, bentar Bang. Tapi di kitab Anda sendiri, Tuhan bukan orang, Bang. Tuhan bukan anak orang. Gimana, Bang? Anak manusia gimana sih? Bible menunjukkan anak Lah. manusia kok, Bang. Lah, kitab Anda sendiri ngomong Tuhan bukan anak orang, bukan anak manusia dia. Dia katakan Yesus anak Loh. manusia. Bilangan 23:19 kau baca di situ. Sekarang, Bang, kalau Tuhan. bicara bilangan itu perjanjian Loh. lama, lihat konteks, jangan comot-comot, Bang. Itu semua aja ada aturan mainnya, bukan sekedar comot asal apa aja, asal comot mana yang Konteksnya apa? cocok Konteksnya buat apa? kamu. Itu Konteksnya namanya apa? Konteksnya. sosiologi, Bang. Iya, Sosiologi. konteksnya apa, Bang? Konteksnya Ya, apa? sekarang gini, yang abang tanya apa dalam bilangan itu? Tadi Lah, katanya lah, suruh lah. lihat konteks. Saya sekarang Nah, tanya iya, sama Anda. sekarang abang mau Konteksnya tanya apa, apa Bang? tentang bilangan? Konteksnya apa, Bang? Iya, lah saya tanya sama Anda, bilangan itu konteksnya apa, Bang? Nah, sekarang bilangan itu artinya temanya adalah jumlah Israel yang terkikis. Tahu nggak? Aduh, ini ngaco dia, Abang orang. ini udahlah belajar aja dengan ajaran abang. Abang Islam ya tekuni keislaman abang. Jangan ngutak-ngatik ke agama orang. Ditanya juga pasti nggak ngerti. Saya juga punya pertanyaan dengan Al-Quran Anda, tapi saya nggak mau Lah Anda ngerti, tapi nggak Apa yang mau Bapak tanyakan bilangan. tentang Al-Quran? Bang, Bentar, Anda ngaku ngerti Bible, Anda ngaku ngerti Bible, tapi kita bilangan aja Anda salah konteks, kan kacau kan? Apa yang salah konteks? Bilangan namanya bilangan, Bang. Itu tujuannya apa? Apa ketawa tapi nggak ngerti gimana sih? Ini konteksnya tentang Bileam, Bang, tentang Bileam. Bileam Anda itu siapa? pada, Tahu nggak Bang? Bileam itu siapa? Bileam itu siapa? Jadi Bileam sini mengajarkan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Sekarang Bileam itu Tuhan orang Israel bukan atau anak bukan? manusia. Tahu nggak lu? Tahu nggak lu, Bang? Iya. Bileam itu Jadi orang di Israel atau sini bukan? tentang ajaran Bileam itu dia mengatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan Bileam anak itu manusia. siapa? Lah, Sebelum Anda ngomong masih Bileam nanya itu lagi. siapa? Aku tanya, orang Israel atau bukan? Iya, udah dibilang ini itu ya. aja Anda salah. Jadi gini loh, Bileam di itu situ orang mau Moab, bukan orang dikatakan- Israel. Anda itu comot cocologi tapi nggak ngerti. Ketawa. Jadi gini loh. Sekarang abang Bukan ya. masalah dia orang Abang mana. Di aja- situ apa yang dikatakan? praktek dan Apa teori yang abang diajarkan aja salah. Bileam? Yang mana diajarkan Bileam mana yang apa? lebih benar, teori atau prakteknya? Sekarang Bapak abang tanya, orang Islam kok nyembah Mekah batu itu mana prakteknya? Ah, mana ayatnya? Orang Islam nyembah batu, mana Ya, ayatnya? prakteknya sekarang Kalau bukan kalau saya katakan prakteknya- orang Kristen nyembah bangkai, orang Islam menyembah batu kan? kalau saya Prakteknya. katakan orang Kristen nyembah bangkai, saya punya ayat. Ya, Di mana? sekarang Lukas gini 24 sekarang, ayat 3. Sekarang saya prakteknya tanya, Anda semua tadi orang mengatakan Muslim orang itu Islam nyembah di batu, mana? ayatnya mana? Bentar, Sujudnya ayatnya di mana? Sujudnya di Ayatnya mana? mana? Sujud Ayatnya kepada mana? siapa? Ayatnya mana? Kasih ayat dulu, nanti saya jawab. Kalau saya katakan orang Kristen nyembah bangkai, saya punya ayat. Lukas 24 ayat 3, Yohanes 20 ayat 13. Sekarang Anda mengatakan orang Islam nyembah batu, ayatnya mana? Ayo, pakai ayat dulu dong. Hah? Saya mengatakan Anda nyembah orang gila, saya punya ayat. Markus 3 ayat 21. Ada orang gila nyembah orang gila, saya punya ayat. Markus 5 ayat 13. Orang gila menyembah Yesus yang gila, Markus 3 ayat 21. Punya ayat. Hah? Anda penyembah orang gila. Mana ayatnya? Markus 3 21. Sekarang Anda mengatakan orang Islam nyembah batu, ayatnya mana? Ayo sini. Ayo. Saya katakan Anda menyembah gembong maling. Saya punya ayat. Mana? Markus 11 ayat 1 sampai 3. Di situ Yesus menyuruh maling keledai orang. Saya punya ayat. Apa lagi? Saya katakan Anda menyembah penipu. Saya punya ayat. Yesus bahkan nipu iblis. Mana ayatnya? Matius 4 ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Di mana ada iblis suruh nyembah Allah? Ya ayo pakai ayat dong.
Kayak saya gitu loh. Saya katakan kau menyembah bangke, ada ayat. Saya katakan Anda menyembah orang gila, ada ayat. Saya katakan Anda menyembah gembong maling, saya punya ayat. Saya katakan Anda menyembah penipu, saya punya ayat. Nah, sekarang ayatmu mana? Ayo sini. Hah? Macet. Macet. Tok gondrong cukur. Pendeta lo dia lo. Macet loh. Ustaz- Masa pendeta Ustaz kayak Sigi. gini? Iya, Pendeta Pendeta kayak gini. apa? Ini pasti lulusan STT Nias nih. Iya kan? Buka minyak Daniel, buka minyak. Daniel, buka Ayo, minyak. ngomong kau, tunjuk ayat kau. Seperti saya, kau boleh Daniel, tuntut saya buka ke minyak, kantor buka polisi. minyak. Saya katakan Kristen penyembah orang gila. Mana ayatnya? Markus 3 ayat 21. Enak loh, tuntut kalau berani. Saya katakan Yesus menyembah orang yang nyuruh maling. Mana ayatnya? Markus 11 ayat 1 sampai 3. Tuntut kalau berani. Ayo, sekarang mana ayatmu orang Islam menyembah batu? Ayo. Nangis dia nangis. Mewek. Jadi gini Pak Desugi, tadi kan Mewek. mengatakan